Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiarani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola pikir sistem dalam menyelesaikan permasalahan terlambatnya ketercapaian target vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Per tanggal 9 Juli 2021, data laporan vaksin di Indonesia menunjukkan bahwa persentase ketercapaian target vaksinasi untuk dosis 1 yaitu 12,6% dan dosis lengkap yaitu 6,7%. Kenyataan tersebut merupakan sebuah kemunduran dari target awal pemerintah, yang mana target awal pemerintah adalah 70 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis 1 pada bulan Juli 2021. Keterlambatan yang terjadi dapat dievaluasi dengan melihat faktor-faktor yang terdapat di dalamnya. Dalam suatu sistem, agar sistem tersebut dapat bekerja dengan optimal, maka dibutuhkan suatu mekanisme metabolisme. Metabolisme sistem adalah seluruh proses interaksi yang mendukung dan menyebabkan terjadinya proses transfer antar elemen dapat berjalan. Metabolisme ini terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Pertama yaitu input. Input yang diperlukan pada mekanisme metabolisme sistem vaksinasi ini antara lain adalah yang pertama, data sasaran dari Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini menjadi penting karena tanpa adanya data ini, maka target akan susah untuk tercapai dan sasaran akan menjadi tidak tepat. Kedua, yaitu tenaga vaksinator. Tenaga pelaksana atau vaksinator ini melibatkan seluruh lintas program di lingkungan sektor kesehatan serta lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Tenaga pelaksana ini terdiri dari 5 bidang atau 5 subsistem, yaitu bidang perencanaan, bidang vaksin, logistik dan sarana prasarana, bidang pelaksanaan, bidang komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, lalu yang terakhir adalah bidang monitoring dan evaluasi. Tidak hanya itu, input lain pada sistem ini adalah Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan dan pos vaksinasi, kemudian kapasitas penyimpanan vaksin, lalu logistik non-vaksin seperti safety box, alcohol swab, dan apron, dan yang terakhir adalah pencatatan pelaporan. Selanjutnya, setelah seluruh input diidentifikasi, maka sistem akan memproses input tersebut. Proses yang terjadi pada sistem vaksinasi ini antara lain adalah yang pertama, pembagian sasaran berdasarkan fasilitas kesehatan, kemudian pembagian sasaran berdasarkan instansi atau perusahaan, kemudian jadwal pelaksanaan, dan pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sinergi atau kerjasama dari seluruh pihak terkait. Bentuk sinergi tersebut antara lain adalah yang pertama, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota dikoordinasikan oleh bupati atau wali kota. Kemudian, yang kedua, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini perlu melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara atau daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi atau kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Upaya kerjasama yang dapat dilakukan ini, yang pertama, dukungan penyediaan tenaga kesehatan, kemudian penyediaan tempat vaksinasi COVID-19 dan fasilitas keamanan, kemudian lalu karena penyelenggaraan vaksinasi ini langsung berhadapan dengan masyarakat umum yang notabene masih memiliki wawasan yang minim terhadap vaksinasi, maka harus dilakukan sosialisasi dan penggerakan masyarakat. Kemudian selanjutnya, dukungan penyediaan tenaga non-kesehatan, dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah medis. Selanjutnya, setelah input diproses, maka akan dihasilkan suatu output. Output dari pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan ini adalah yang pertama, petugas pelayanan publik tervaksinasi, kemudian pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar, kemudian waktu pelaksanaan sesuai jadwal, dan yang terakhir adalah limbah medis pun dapat tertangani. Output tersebut menjadi input bagi sistem selanjutnya yang oleh sistem sebelumnya bisa disebut sebagai outcome. Outcome yang dihasilkan dari vaksinasi ini berupa terbentuknya kekebalan kelompok. Ketika kekebalan kelompok telah terbentuk, maka hal tersebut dapat menjadi input bagi sistem pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara berkesinambungan. Utamanya, ketika kekebalan tubuh telah terbentuk pada setiap tenaga vaksinator, maka pelaksanaan vaksinasi selanjutnya diharapkan dapat berjalan lebih maksimal. Mekanisme metabolisme yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome tersebut dapat berjalan dengan lancar dalam kurun waktu yang lama jika disertai dengan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Monitoring merupakan sebuah proses memonitor metabolisme sistem yang sedang berjalan. Monitoring ini tidak hanya melihat kesesuaian perencanaan dan implementasi, namun juga untuk melihat efek lain yang timbul dalam pelaksanaan dan faktor-faktor baru yang muncul yang tidak dimasukkan dalam perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan paralel dengan implementasi dan monitoring. Evaluasi seluruh sistem pada pelaksanaan vaksinasi ini perlu dilakukan guna memberikan analisis dan rekomendasi akhir seluruh tahapan vaksinasi secara komprehensif. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan vaksinasi ini dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebelum pelaksanaan vaksinasi, saat pelaksanaan vaksinasi, dan setelah pelaksanaan vaksinasi. Monitoring dan evaluasi sebelum pelaksanaan vaksinasi ini dapat dilakukan menggunakan COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool atau disingkat menjadi VIRAT yang bertujuan untuk menilai kesiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini terdiri dari komunikasi, advokasi, dan pelatihan, kemudian sistem yang diperlukan dalam pencatatan dan pelaporan atau data dan monitoring, kemudian koordinasi, dan yang terakhir adalah pedoman operasional pelaksanaan yang terdiri dari kesiapan, penerimaan masyarakat atas vaksinasi COVID-19, lalu rencana distribusi termasuk kesiapan sarana cold chain. Selanjutnya, monitoring saat pelaksanaan vaksinasi. Monitoring ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu monitoring dan evaluasi pencapaian cakupan dan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan. Yang pertama, yaitu monitoring dan evaluasi pencapaian cakupan. Monitoring ini dilakukan dengan memantau laporan capaian vaksinasi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi komunikasi cepat, sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, dan pelaporan manual. Variabel-variabel yang dipantau adalah yang pertama, cakupan vaksinasi dosis 1, kemudian cakupan vaksinasi dosis 2, dan cakupan vaksinasi dosis lengkap dan angka dropout. Data-data tersebut dikemas berdasarkan wilayah, jenis kelamin, kelompok usia, profesi, dan jenis vaksin. Monitoring juga dilakukan dengan memperhatikan diskrepansi data yang bersumber dari dashboard dan manual atau kumulatif antara berbagai jenjang administratif level. Analisa dilakukan harian dan bulanan diikuti dengan umpan balik kepada pihak-pihak terkait untuk tindakan perbaikan atau corrective actions. Kemudian selanjutnya, monitoring kualitas pelayanan. Monitoring ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung serta kendalanya. Hal tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Monitoring ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, organisasi profesi, Kemenkes, mitra pembangunan, dan unsur tim pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lainnya. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan vaksinasi. Monitoring ini terdiri dari penilaian cepat cakupan vaksinasi. Penilaian ini dapat dilakukan melalui survei secara daring, melalui SMS Blast, notifikasi melalui aplikasi, website, WhatsApp kepada sasaran. Yang selanjutnya yaitu monitoring vaksin dan logistik. Monitoring dilakukan untuk penilaian indeks pemakaian atau IP dari vaksin. Data IP vaksin yang telah terkumpul dapat diakses pada dashboard sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19. Monitoring untuk logistik lainnya dilakukan dengan memantau penerimaan dan pengeluaran stok. Kemudian selanjutnya, evaluasi dampak melalui surveillance COVID-19. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau dampak vaksinasi terhadap penularan COVID-19 yang dilakukan dengan analisa angka kesakitan, kematian, dan indikator surveillance COVID-19 lainnya. Evaluasi dilakukan pada 1, 3, 6, dan 12 bulan setelah pelaksanaan untuk setiap tahapan, yang mana pelaksanaannya dilakukan di setiap tingkatan administrasi. Memperhatikan keseluruhan mekanisme metabolisme dan melakukan monitoring serta evaluasi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah ketercapaian target vaksinasi ini akan dapat teratasi. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan memperhatikan keseluruhan mekanisme metabolisme dan melakukan monitoring serta evaluasi ini, setiap masalah yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan vaksinasi dapat diselesaikan satu persatu tanpa harus menunggu pelaksanaan vaksinasi selesai. Karena ketika tindakan koreksi atau perbaikan hanya dilakukan saat pelaksanaan vaksinasi selesai, maka akar permasalahan yang terjadi akan sulit untuk diselesaikan. Dan akhirnya, keterlambatan capaian target vaksinasi pun akan terulang kembali.
Sekian paparan mengenai pola pikir sistem dalam menyelesaikan permasalahan terlambatnya ketercapaian target vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.